셋, 별. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 9D. Kali ini kami akan membuat video praktek percobaan mengenai membuat yogurt dalam materi bioteknologi dalam bidang pangan. Sebelum memulai praktikum, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Berliana Anjani, kelas 9D nomor absen 35 sebagai ketua kelompok. Saya Iputu Ramananda Udayana, nomor absen 11 dari kelas 9D. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komadia Putrianti, absen 20 dari kelas 9. Saya Akademi Darah Panikusi, biasa dipanggil Tiara, saya absen 17 dari kelas 9D. Saya Iko Mangbudi Utama Stomba, nomor absen 8 dari kelas 9D. Sebelum itu, apa sih itu bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggunakan makhluk hidup sebagai komponen penting yang dilibatkan untuk memproduksi suatu jenis produk baik barang ataupun jasa. Bioteknologi yakni suatu manipulasi organisme sebagai upaya untuk menghasilkan produk yang bersifat baru dan memiliki manfaat yang besar bagi kelangsungan hidup manusia. Adapun manfaat dari bioteknologi yaitu mengurangi dampak pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme melalui kegiatan daur ulang. Yang kedua, meningkatkan hasil produksi dalam bidang perkebunan, pertanian, dan perikanan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Yang terakhir, meningkatkan jumlah spesies dari tumbuhan melalui penerapan proses kultur jaringan. Bioteknologi dibedakan menjadi dua macam berdasarkan kompleksitasnya, yaitu yang pertama, bioteknologi konvensional, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung melalui proses fermentasi. Contohnya ada tape, yogurt, keju, dan kecap. Yang kedua ada bioteknologi modern. Penerapannya melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Di sini, kita membuat produk dari salah satu contoh bioteknologi konvensional, yakni yogurt. Yogurt adalah produk olahan susu yang dipasteurisasi, lalu kemudian difermentasi dengan bakteri tertentu untuk mendapatkan bau, rasa, dan tekstur yang khas tanpa tambahan pangan lainnya. Yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus sehingga yogurt memiliki gizi yang hampir sama seperti susu sapi, yakni karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan berenergi. Teman-teman tahu nggak, kalau kita sering mengkonsumsi yogurt secara teratur, itu baik untuk merangsang pertumbuhan serta baik untuk aktivitas bakteri bersahabat dalam usus kita. Sebelum kita mulai membuat yogurt, ada baiknya kita mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan pertama yang kita butuhkan adalah susu UHT plain, karena susu adalah bahan utama dalam pembuatan yogurt kali ini. Kita juga harus menyiapkan yogurt plain atau yogurt yang masih tawar. Hal ini dikarenakan kita membutuhkan bibit yogurt yang terkandung di dalamnya. Ada alat-alat yang kami gunakan, seperti kompor, panci, wadah, pengaduk, cup plastik, sendok plastik, sarung tangan, dan sendok makan. Eits, jangan melakukan hal seperti itu ya. Kita seharusnya menjaga barang-barang yang akan digunakan agar tetap steril. Setelah semua bahan dan alat disiapkan, kita bisa menuangkan sebanyak 700-1000 ml susu sapi ke dalam panci. Kemudian, nyalakan kompor dengan api sedang. Lalu, aduk susu secara perlahan hingga panasnya merata. Didihkan susu sangat kukus selama 15 menit sampai sedikit mendidih. Atau, jika menggunakan termometer, suhunya bisa mencapai 70-80 derajat Celcius. Matikan kompor, lalu diamkan susu sampai hangat sekitar 10 menit. Masukkan beberapa sendok susu ke suatu wadah, lalu masukkan 1 cup kultur bakteri tersebut. Aduk deh hingga tercampur merata. Masukkan adukan tersebut ke semua susu, lalu aduk hingga merata.
Siapkan wadah yang bersih tutup, lalu tuangkan susu tersebut ke dalam wadah. Setelah itu, tutup wadah tersebut dengan kain dan diamkan agar tidak terkena cahaya selama 1x24 jam pada suhu ruangan. Tomorrow for sure. Setelah 24 jam masa fermentasi, amati yogurt. Apakah sudah kental dan memiliki rasa yang asam atau tidak? Jika tekstur kental dan rasa asam seperti yogurt, maka percobaan berhasil. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dipanaskan atau dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85-90 derajat, agar bakteri-bakteri lain yang ikut serta dalam pembuatan mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. Dalam kegiatan pembuatan yogurt ini, ditambahkan biokul sebagai zat inokulen yang bertujuan untuk menanamkan mikroba ke dalam susu. Mikroba tersebut adalah Lactobacillus casei. Upaya agar menghindari kegagalan dalam pembuatan yogurt ini ialah mensterilisasi semua alat yang akan digunakan dalam yogurt. Susu dimasak dengan api kecil lalu diaduk dengan secukupnya. Susu juga harus cukup hangat. Kultur jaringan tidak disarankan memasukkan kultur yang baru diambil dari lemari pendingin. Kultur harus dikeluarkan dan dibiarkan terlebih dahulu untuk mencapai suhu ruangan. Upaya terakhir ialah menutup rapat dengan kain wadah yogurt dalam ruangan tertutup saat fermentasi untuk menghindari terkena cahaya yang masuk. Set, biar